Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang G-nya yang diuraikan ya. G-nya yang diuraikan di sini G dianggap ini kan. Nah, ini dianggap garis singgung lah ya, dianggap garis singgung tali kan ke sana ya. Nah, yang tegak lurus garis singgung ini adalah MG cos ya. Kalau G-nya G cos theta, maka yang searah dengan garis singgung ke sini adalah G sin theta ya. G sin theta. Nah, tuh. Kemudian yang ke atasnya adalah T tegangan tali. Nah, kalau percepatan ya percepatan sentripetal. Tapi kalau nantinya dengan tegangan tali ya. Nah, jadi dengan tegangan tali T kan percepatannya ya. Nah, karena tegangan itu adalah gaya, sedangkan percepatan bukan gaya ya, tapi gaya itu percepatan massa kali percepatan. Nah, kita lanjut ya. Sorry ini nih ya. Kita ingin menemukan ini hilang. Nah, ya kita lanjut ya. Mohon maaf ini. Kita ngecek dulu. Nah, masih lanjut ya. Maka kalau kita tinjau ini kesimpulannya ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2 itu sigma F sama M kali A ya. Ya, kalau A sama dengan 0 ya, ini hukum 1 ya. Ini bisa benda diam, bisa GLB atau kecepatan tetap. Maka rumusnya sigma F sama dengan 0 ya. Kalau A-nya 0, jadi sigma F sama dengan 0. Ini hukum umum ya. Hukum 1 kalau A-nya 0. Kalau A-nya tidak 0 berarti hukum 2 ya. Berarti GLBB. Nah, rumusnya hukum 2 itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah contoh misalkan benda di atas lantai ya. Maka cara membuatkan gayanya yang benar yang ini ya. Jadi gaya tekan ke bawah ya. Gaya nuliskan gayanya, sorry ya. Maaf. Gaya berat dari pusat benda ke bawah, kemudian gaya normal dari permukaan ke atas yang benar ya. Nah, bagaimana kalau bendanya bertumpuk dua? Juga sama aksi reaksinya antara benda atas dengan benda bawah ya. Berarti gaya berat benda atas dari pusat benda ke bawah, gaya reaksi gaya normal terhadap benda atas dari permukaan sentuh ke atas ya. Nah, dan seterusnya kita lanjut ya. Nah, sekarang ini uraian tadi ya, aksi reaksi. Nah, yang tadi ini aksi reaksi. Nah, ini gambarnya lebih jelas lagi ya. Nah, yang tadi. Nah, kalau benda bertumpuk, kalau benda digantung gimana? Ya, kalau benda digantung ya berarti tegangan tali ini kan di ujung-ujung, di sini tegangan ke bawah, di ujung benda ini tegangan ke atas ya. Kalau benda miring, nah tentu saja gaya berat, gaya normal ya. Nah, kalau diuraikan ya, gaya beratnya di atas menjadi gaya beratnya W menjadi W cos theta dan W sin theta ya. Gaya normal nanti sama dengan W cos theta. Kita lanjut ya. Nah, gaya berat Mg ya, kalau benda digantung ya. Nah, kalau gaya normal juga Mg nanti ya. Kalau gaya gesek mu kali N ya rumusnya ya. Mu itu koefisien gesekan. Nah, kalau sedang bergerak mu S kali N, kalau sedang diam kalau sedang bergerak mu K ya kali N, kalau sedang diam mu S kali N. Ini mungkin sedang diam. Itu ya. Kalau benda sedang diam berarti gaya
gaya gesekan itu lebih kecil dari gaya luar ya. Nah, pas akan bergerak, gaya gesek sama dengan gaya gesekan sama dengan gaya luar gitu. Kalau pas akan bergerak. Nah, kalau sudah bergerak berarti gaya gesekan itu lebih kecil dari gaya luar. Nah, kita ambil misalkan ya, ini trik untuk ya untuk soal-soal hukum 2 Newton ya. Nanti kita coba latihan soal ya. Nah, maka di sini gunakan hukum Newton 2, F sama M kali A ya. Boleh juga F sama dengan M kali delta V per delta T ya, kalau ada. Nah, misalkan contoh ya, sebuah benda bermasa 10 kg berada di bidang datar kasar. Diketahui mu S ya, koefisien gesekan statis 0,5 dan koefisien gesekan kinetis 0,2 ya. Tentukan gaya gesek jika benda diberi gaya F sebesar A 30 Newton, B 50 Newton, C 70 Newton. Jawabnya bagaimana? Ya. F sama mu S kali N. Gitu kan. Kita coba ini sebagai uji coba saja dulu ya, pertama itu. Jadi mu S itu 0,5 kali N-nya gaya normal ya, berarti mg kan. Masanya 10 berarti kali 10 100 ya. Jadi setengah kali 100 adalah 50 Newton. Nah, jadi kalau ditarik dengan gaya 30 Newton ya belum apa-apa ya, karena membutuhkan 50 Newton berarti nah ini belum bergerak ya. Jadi F kurang dari Fs, maka nah gaya gesekan ya aksi reaksi aja ya. Jadi gaya gesekannya 30 karena jangan 50 ya. Kenapa? Ya walaupun tarikannya 50 ya. Ini 50 itu gaya yang dibutuhkan untuk mulai bergerak. Jadi kalau didorong gaya luarnya 30, maka gaya gesekannya juga pasti 30. Tidak mungkin reaksi melebihi aksi ya. Kemudian bagaimana kalau gaya luarnya adalah 50 ya, karena gaya gesekan statis maksimumnya ya adalah 50, berarti ya gaya gesekan sama dengan ya pas itu ya. Jadi pas akan bergerak ya. Jadi gaya gesekan maksimum ya 50 Newton. Itu ya maksudnya ya. Kemudian bagaimana kalau gaya tariknya 70? Jadi benda ditarik dengan ya benda ini kan. Nah, di dalam lantai ya ditarik dengan gaya 70. Itu kan 70. Nah, dengan gaya 70 ya gaya gesek itu tidak akan apa istilahnya ya, gaya gesek ini kalau sudah bergerak akan berubah jadi gaya gesekan kinetis, jadi FK bukan Fs ya. Nah, jadi FK ya tentu saja rumusnya mu K kali N ya. Mu K tadi kan udah jelas 0,2, jadi 0,2 kali N nya mg kali 100, jadi 20 Newton ya. Jadi gaya gesekan kinetis 20 Newton ya. Nah, sehingga sigma gayanya berapa? Sigma F nya ya, berarti sigma F nya adalah F dikurang FK ya, berarti 70 dikurang 20 50 gitu kan. Sigma F nya adalah 50 sama M kali A ya, berarti percepatannya berapa ya, berarti 70 dikurangi 20 sama dengan M nya 10 kali A ya. Jadi 50 sama dengan 10 kali A ya. Jadi A adalah 50 dibagi 10, jadi A itu adalah 5 ya. Jadi ketika ditarik dengan gaya 70 maka A nya 5 meter per sekon kuadrat ya. Nah, tetapi ketika gayanya ini maka A nya 0 ya, baru akan bergerak, belum ada percepatan ya. Ya, jadi ya kan sigma F sama M kali A berarti